Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam bimbingan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Saya Senin, bagaimana pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi yang merupakan salah satu dari ketujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Kemudian sakramen Ekaristi merupakan juga sakramen yang sering kita terima, yang sering kita sambut, dan selalu kita terima dan sambut saat perayaan Ekaristi. Setiap perayaan Ekaristi berarti kita selalu menerima dan menyambut sakramen ini. Ekaristi, setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, berarti kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, maka kita diwajibkan menyambut komuni setidaknya seminggu sekali. Ya, bagaimana dikatakan Yesus, berarti kita menyambut komuni berarti memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Ia datang dimaksud di sini yaitu pada hari kiamat, ya, hari Yesus datang yang kedua kalinya. Dan itu ada dalam ajaran Gereja Katolik tentang kedatangan Yesus yang berikutnya atau yang kedua kalinya. Kemudian sakramen Ekaristi dipaham sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Itu dalam Lumen Gentium. Ya. Kemudian memang betul, maka ya sakramen Ekaristi itu ya benar-benar ya puncak seluruh doa dan hidup Kristiani. Karena puncaknya sini, maka ya saat perayaan Ekaristi kita tidak boleh melakukan doa-doa yang lain. Misalnya saat doa syukur agung, kita malah melakukan doa rosario di tempat kita duduk. Dan itu tidak boleh. Atau bahkan doa-doa yang lain. Maka kita harus ya tetap fokus pada perayaan Ekaristi yang dibawakan oleh imam saat di depan. Ya, karena perayaan Ekaristi itu merupakan puncak ya bagaimana roti ya menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Maka itu merupakan puncak dalam perayaan Ekaristi. Ya. Kemudian bagian Ekaristi itu ada dua bagian. Yang pertama liturgi sabda, kemudian yang kedua ada liturgi Ekaristi. Di dalam liturgi sabda, yaitu yang pertama ada terdiri dari bacaan kitab suci, kemudian ada homili sampai dengan doa umat. Nah, itulah yang dinamakan liturgi sabda. Kemudian liturgi Ekaristinya sendiri itu yaitu terdiri dari persembahan roti dan anggur, doa syukur agung, dan komuni. Ya, itu merupakan yang puncaknya, yaitu bagian dari liturgi Ekaristi. Nah, dalam doa syukur agung, seperti yang saya singgungkan tadi ya, merupakan ya jantung dan pusat Ekaristi. Doa syukur agung dan doa konsekrasi kita sampai pada jantung hati puncak perayaan. Ini puncak perayaan karena ya dalam konsekrasi itu berarti ya perubahannya tubuh dan menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, dari roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Maka ya merupakan sekali lagi merupakan puncak dalam perayaan Gereja Katolik, ya, perayaan Ekaristi. Dan itu terdapat dalam ajaran Gereja Katolik, yaitu di KGK, ya, Katekismus Gereja Katolik. Maka ya sekali lagi kita saat perayaan Ekaristi, apalagi saat doa syukur agung, kita benar-benar fokus ya dan menyimak pada perayaan Ekaristi yang dibawakan pastor di depan. Nah, dalam perayaan Ekaristi ya kita sebagai orang yang beriman, terutama orang Katolik ya,
harus meyakini bahwa Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi. Apalagi kita ya harus meyakini bahwa roti yang kita makan ya merupakan benar-benar ya tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan Yesus juga berkata ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ dia hadir di tengah-tengah kita. Maka ya kita harus menyadari bahwa saat perayaan Ekaristi, saat kita berdoa ya, apalagi saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus di gereja, bahwa kita harus ya meyakini bahwa Yesus hadir di situ dan bersama-sama kita, dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Nah, maka ya sekali lagi kita harus benar-benar mengimani, meyakini bahwa yang kita terima dan kita santap itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kemudian ya sampai pada saat komuni ya, dengan menyambut komuni berarti mereka boleh mengalami persatuan mesra dengan Yesus. Nah, yang telah wafat dan bangkit. Nah, berarti sini ya dengan menerima komuni maka berarti ya kita ya bersatu dengan mesra ya, dengan Yesus Kristus. Maka sebelum dan sesudah komuni ya kita benar-benar mempersiapkan ya, apalagi sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mempersiapkan diri ya karena kita akan bersatu dengan Yesus. Bagaimana kita mempersiapkan diri, yaitu dengan doa-doa ya. Tidak misal kita di tempat duduk saat menyambut komuni malah ganggu teman, ngelihat teman yang lain. Nah, itu tidak boleh ya, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Nah, kemudian ya di sini dikatakan Yesus ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, maka ini perkataan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bahwa kalau kita menyambut tubuh dan darah Kristus, berarti ya Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus. Maka ya harapan sekali lagi ya saya sampaikan, sebelum dan sesudah menyambut komuni, apalagi sesudah menyambut komuni, kita benar-benar berdoa dan bersyukur dan berterima kasih karena Yesus masih tinggal bersama kita. Nah, terima kasih ya. Demikianlah yang saya sampaikan tentang sakramen ya perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama semoga kita semakin ya mencintai ya mengimani Yesus dan semakin ya bergairah bersemangat dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.